Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Insya Allah selalu dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Sebelum kita memasuki pembelajaran kali ini, Ibu akan mempersilahkan kalian semua untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita simak untuk materi pembelajaran kita hari ini. Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah, yaitu pertama pada saat pemerintahan Bani Abbasiyah, lalu adanya perkembangan ilmu pengetahuan serta perkembangan kebudayaan. Dari ketiga ini, kita bisa mendapatkan hikmah yang dapat dipetik dari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Di antaranya yaitu sikap mulia, yang mana satu dapat meningkatkan rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan, yang kedua semakin rajin untuk membaca dan menuntut ilmu, yang ketiga percaya diri dan pantang menyerah, dan yang keempat tekun dalam belajar. Kisah dan sejarah yang akan disajikan pada bagian ini merupakan kisah terhebat dalam sejarah peradaban Islam. Kisah yang dimaksud adalah mengenai tumbuh suburnya ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak. Puncak dari masa keemasan itu ditandai dengan tumbuh suburnya ilmu pengetahuan pada abad ke-8. Saat itu, para ilmuwan muslim sangat produktif dan menjadi pelopor perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan Harun ar-Rasyid untuk keperluan sosial dan mendirikan rumah sakit serta lembaga pendidikan dokter dan farmasi. Bayangkan, pada masa itu sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Di samping itu, pemandian-pemandian umum juga dibangun. Bidang kesejahteraan, sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesusastraan berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Al-Ma'mun, pengganti Harun ar-Rasyid, dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakan. Untuk menerjemahkan buku-buku Yunani, ia menggaji penerjemah-penerjemah dari golongan Kristen dan penganut agama lain yang ahli. Ia juga banyak mendirikan sekolah. Salah satu karya besarnya yang terpenting adalah pembangunan Baitul Hikmah, pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Pada masa Al-Ma'mun, inilah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Mari kita renungkan betapa harum citra dunia Islam waktu itu. Kaum muslimin sangat disegani oleh pergaulan di seluruh dunia. Waktu itu, umat Islam identik dengan ilmu pengetahuan. Berbagai bidang ilmu pengetahuan selalu dipelopori dari kalangan kaum muslimin. Hal ini dilakukan karena Al-Quran dan hadis menjadi sumber inspirasi dan motivasi. Masya Allah, akankah masa kejayaan dan kemajuan tersebut pada saatnya dapat terulang kembali? Jawabannya tentu ada pada benak kalian, para generasi muslim. Selanjutnya, mari kita akan bahas tentang pemerintahan Daulah Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya dari Bani Umayyah. Pendiri dari Daulah Abbasiyah ini adalah Abdullah al-Saffah. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Periode pertama disebut dengan periode pengaruh Arab dan Persia pertama.
Periode kedua disebut dengan periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga, masa kekuasaan dinasti Bani Buwayh dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat, masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Periode kelima, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Berikut ini adalah silsilah Bani Abbasiyah sampai khalifah ke-15 dari 37 khalifah secara keseluruhan. Kota negara adalah Al-Hasimiyah dekat Kufah. Namun, untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, Khalifah Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yaitu Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia pada tahun 762 Masehi. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Di samping itu, transit perdagangan antara timur dan barat juga banyak membawa kekayaan. Bashrah menjadi pelabuhan yang penting. Daulah Abbasiyah mengalami masa keemasan pada masa diperintah oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang adil dan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan layanan kesehatan, dia mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Pada masa pemerintahannya sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Perhatian pemerintah terhadap masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan berlanjut pada masa saat Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun adalah khalifah setelah Harun ar-Rasyid. Al-Ma'mun juga dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakkan. Untuk keperluan penerjemahan ini, ia mendirikan lembaga yang bernama Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan sekaligus berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Al-Mu'tasim, khalifah berikutnya, memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal. Tidak seperti pada masa Daulah Umayyah, dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Praktik perang bagi orang-orang Muslim sudah berhenti. Tentara dibina secara khusus untuk menjadi prajurit-prajurit yang profesional. Selanjutnya, mari kita bahas terkait perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah merupakan masa keemasan atau dapat juga disebut dengan The Golden Age bagi umat Islam. Pada masa itu, umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan, baik dalam bidang ekonomi, peradaban, serta kekuasaan. Selain itu juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemah buku-buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Fenomena ini kemudian yang melahirkan cendekiawan-cendekiawan besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Adapun cendekiawan-cendekiawan Islam pada masa Daulah Abbasiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang ilmu filsafat. Yang kedua, bidang ilmu kedokteran. Yang ketiga, bidang ilmu matematika. Yang keempat, bidang ilmu falak. Yang kelima, bidang ilmu astronomi. Yang keenam, bidang ilmu tafsir. Yang ketujuh, bidang ilmu hadis. Yang kedelapan, bidang ilmu kalam. Yang kesembilan, bidang ilmu tasawuf. Dan yang kesepuluh, para imam fuqaha atau ahli fikih.
Lalu, pada saat perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah, pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah adalah pertama kota Baghdad, merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 762 Masehi. Kota ini terletak di tepian Sungai Tigris. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Ma'mun. Yang kedua yaitu kota Samarra, letaknya di sebelah timur Sungai Tigris yang berjarak kurang lebih 60 km dari kota Baghdad. Di kota ini terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lain. Kemajuan yang dicapai ini tidak hanya mencakup kepentingan sosial saja, tetapi juga peradaban di semua aspek kehidupan, seperti administrasi pemerintahan dengan biro-bironya, sistem organisasi militer, administrasi wilayah pemerintahan, pertanian, perdagangan dan industri, islamisasi pemerintahan, kajian dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi, historiografi, filsafat Islam, teologi, hukum dan etika Islam, sastra, seni, dan penerjemahan serta pendidikan, kesenian, arsitektur, meliputi pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi, dan etika Islam, sastra, seni, dan penerjemah serta pendidikan kesenian, arsitektur, meliputi pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi, perpustakaan dan toko buku, media tulis, seni rupa, seni musik, dan arsitek. Baiklah, selanjutnya silahkan untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sajikan ya. Pertama, siapakah pendiri Daulah Abbasiyah? Yang kedua, Jabir bin Hayyan dikenal sebagai bapak dari ilmu. Yang ketiga, apa hikmah dari mempelajari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah? Yang keempat, sebutkan 3 contoh. Yang keempat, sebutkan 3 tokoh cendekiawan muslim di bidang ilmu kedokteran. Yang kelima, sebutkan nama-nama khalifah yang memimpin Bani Abbasiyah. Silahkan dijawab ya, dan jawabannya nanti silahkan diupload di LMS. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian untuk pemaparan materi kali ini. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat memahaminya dengan baik dan benar. Mari kita tutup terlebih dahulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.